Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhat tulab, para santri kelas 7 yang Anda cintai karena Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana sudah sampai halaman 19 lebih ya, 20 ya, juga hampir sampai Ad-Darsul Rabi'. Kemarin sudah ada cuplikan di Ad-Darsul Rabi' ini. Tapi sebelumnya Ustadz ingin sampaikan ya, untuk meringkas, merangkum ya mufradat yang ini benar-benar ya, yang namanya mungkin sebagian ada yang benar-benar baru dengar. Yang ini namanya al-khubzu ya, al-ghada'u, ad-dhahru ya. Ini yang benar-benar misalkan baru, semuanya boleh dicatat ya. Qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulis, dengan tulisan ya. Kalau ada ulama yang mengumpamakan ilmu itu seperti hewan buruan, maka harus diikat. Orang yang berburu kalau tidak mengikat hewan buruannya nanti akan sia-sia, akan capek saja ya. Udah di tengah hutan ya, dapat hewan buruan, kok nggak diikat ya, dapat lagi nggak diikat, ya sama aja, cuma dapat lelah. Sama dalam kita belajar, kita dapat mufradat baru ya. Ini kemarin udah dibacakan as-samaku, apa artinya, az-zahratu, apa artinya. Nah ini hewan-hewan buruan ya, diumpamakan seperti itu. Maka diikat hewan-hewan tersebut ya, agar tidak lelah saja dalam belajar, agar tidak lelah saja ya, agar melekat ilmu itu, dicatat. Mungkin Ustadz beri ya contoh ya untuk mencatatnya. Kita kemarin sudah contohkan di tarikh, itu tolong juga dikerjakan tarikh itu ya. Ini kita pakai seperti ini, dan Afan nanti mungkin banyak ya iklan-iklan yang tampil ya, karena ini aplikasi gratis, jadi mungkin nanti banyak iklan-iklan ya. Kita gunakan seperti ini, latar belakangnya kita kasih ini ya, warnanya bagaimana. Nah ini kita tulis pakai teks. Nah ini teks. Nah di pelajaran pertama dan kedua kan dijelaskan tentang hadza dan dzalika. Hadza menunjuk benda yang dekat, jumlahnya 1 ya, kemudian jenisnya laki-laki. Dzalika pun sama, untuk menunjuk benda yang jenisnya laki-laki, jumlahnya 1 tapi benda itu jauh. Nah kita tulis di sini ad-darsu, ad-darsu. Nah, ad-darsu al-awwal wa ad-darsu wa tsani, misalkan. Ini terserah antum mau ditulis dengan aplikasi HP atau dengan ya di buku, diusahakan yang lebih ya wathalith, lebih menarik ya. Kalau catatannya itu menarik, insyaallah untuk murojaah itu senang. Wathalith misalkan ya, karena kita mau merangkum di pelajaran pertama, kedua, dan ketiga, ad-darsul awal, watsani, watsalits. Nah, apa saja di situ ya, nanti ada hadza. Kita mixkan, kita gabungkan apa yang kita dapat. Kemudian ada juga dzalika. Dzalika mana dzalika? Dzalika. Hadza sama dzalika ini ya, semuanya huruf-hurufnya ya sepertinya seperti tidak ada alifnya, tapi ditulis tanpa alif, tapi dia dibaca panjang. Hadza dzalika.
ya. Kemudian untuk bertanya, sebelum itu juga ada kata atau huruf tanya. Untuk bertanya itu apa, maka menggunakan ma. Kalau yang ditanya itu tentang benda. Ya, kemarin di soal-soal itu ya cuma itu saja. Kalau bertanya benda maka menggunakan ma. Kalau bertanya tentang siapa ini, artinya siapa, pakai man. Ya. Kemudian untuk memastikan apakah ini seorang ini, apakah ini namanya ini, apakah benda ini, apakah ini meja, apakah ini kursi. Nah, ini tuh pakai a. Apakah itu a. Ini seperti itu. A. Kemudian hadza dan dzalika. Ya. Kita buka di buku ya. Nah, ini kita gabung semua yang didapat. Ada kolam. Kita golong-golongkan dulu ya. Sambil nulis sambil memperhatikan qalamun ya. Hadza qalamun begitu. Hadza qalamun wa dzalika begitu. Hadza qalamun wa dzalika. Misalkan miftah ya. Ini namanya digolongkan alat-alat, misalkan miftahun. Sudah dapat mufradat apa? Qalamun miftah. Lagi kita tulis hadza baitun wa dzalika, dan itu. Nah, semua ini masih nakirah ya. Nakirah itu masih umum. Itu sebuah rumah. Rumahnya siapa nggak tahu. Rumah yang bagaimana juga tidak tahu. Ya masih umum. Itu sebuah rumah. Wa dzalika masjidun misalkan. Cara buat murajaahnya seperti ini atau merangkum. Nanti mufradatnya ditulis. Kemudian kita golongkan lagi, misalkan kita dapat mufradat hewan. Nah, ya. Hadza kitun wa dzalika kalbun. Hadza kitun wa dzalika, kalau punya Ustaz ada otomatisnya. Wa dzalika kalbun. Misalkan. Nah. Ya, seperti ini. Maka setelah ini kita kumpulkan mufradat-mufradat yang sudah didapat. Nah, ahadza misalkan mau memastikan apakah ini keledai. Ahadza himarun. Panjang pendeknya juga diperhatikan. Ahadza himarun. Nah. La, misalkan jawabannya bukan la ya. Hadza hisanun, ini kuda ya, bukan keledai. Keledai lebih kecil ya. Hadza hisanun. Nah, kita cukup ini dulu sebentar. Kita tempel di sini. Nah, ini besar. Nah, ini nanti ya sekreasinya antum ya. Terserah fontnya bagaimana ya, mau yang seperti yang bagaimana, yang penting jelas. Ini nanti ditulis pakai tangan aja. Nah, ditulis di buku masing-masing ya, kita bayangannya apa misalkan, bayangannya lebih jelas begini. Latar belakangnya biar menarik, kita kasih bunga-bunga misalkan, enggak, atau ini. Nah seperti ini misalkan ya, ad-darsul awal, ad-darsul tsani,
Tersalis. Ma, man, hadza. Nah, ini kurang jelas tadi ya. Latar belakangnya. Ini aja. Ya. Ada ma, man, hadza, dzalika. Kemudian kita buat kalimat hadza qalamun wa dzalika miftahun. Hadza babun wa dzalika baitun, misalkan hadza baitun wa dzalika masjidun. Hadza kitun wa dzalika kalbun. Kalau ini ahadza, ini tadi salah ya, ketambahan nun. Ahadza himarun, la hadza hisonun. Seperti ini. Kemudian kita nulis lagi ya. Kalau pakai aplikasi HP atau di komputer atau di laptop nanti di print ya, biar bisa dibaca sewaktu-waktu. Nah, ini kita kumpulkan mufradat yang sudah ada, digolong-golongkan. Misalkan dari hewan-hewan yang sudah didapat ada hisonun, himarun, dikun, itu ditulis satu. Misalkan kita tulis misalkan dikun, ayam jantan. Kalau ayam betina sekalian aja ya, dajajatun. Nah, kemudian ada hisonun tadi, kuda. Farasun juga sama, hisonun, kuda. Kemudian himarun, kemudian jamal, unta, kamel ya, jamalun. Kemudian ada kitun, kalbun. Nah, itu kitun, kalbun. Terus ada apa lagi yang sudah didapat? Di sekalian pelajaran yang ketiga yang huruf samsiah dan qamariyah. Samakun, ikan. Ini ikan ini masih umum. Samakun. Nah, ini dulu mungkin kalau hewan-hewan. Atau tanpa tanpa enter. Kita hapus enternya biar jadi enggak ke terlalu banyak begitu. Spasi saja ya, seperti itu. Untuk diketahui kita bisa dengan tanda saja, koma misalkan. Ya, ini namanya melatih kreativitas kita ya. Kalau pengen cepat ya ditulis di buku, tapi ini cuma biar ya namanya menggunakan sarana yang ada. Nah ini ya, jadi satu di sini. Kalau kepanjangan kita ubah lagi, edit lagi. Ini dua kita enter, dua enter. Nah, ini mufradat yang digolongkan di hewan-hewan misalkan. Warnanya kita rubah, putih misalkan, kemudian bayangannya kuning tapi yang mencolok. Nah, ini
merah. Nah, ini dikun hisonun. Nah, kemudian kita buat lagi ya, yang digolongkan di alat-alat, misalkan miftahun, qalamun, maktabun, kursiyun. Nah, ini maktabun, panjang pendeknya juga diperhatikan. Maktabun, jangan maktabun, salah. Kursiyun, pakai tasdid. Kursiyun. Ada apa lagi? Qalamun. Nah, kemudian ada lagi ya, miftahun. Miftahun. Ada lagi babun, pintu. Nah, mungkin sekalian ya, baitun masjidun ini juga kita golongkan di kata benda. Masjidun. Ada apa lagi? Banyak ya. Sarir, nah ini alat tidur, tempat tidur. Sarirun. Kitabun kita taruh di sini juga. Kitab itu seperti kitab-kitab yang kita pelajari. Tapi kalau sudah masuk ke daftar, nah itu buku tulis ya. Daftarun, daftarun panjang tanya. Daftarun. Ya. Komis kalian kita taruh sini. Komisun. Saupun juga sama. Kalau saupun itu baju, komis itu ya, yang ada lengannya panjang ya. Komisun, saupun. Nanti ada sobun ya, di pelajaran ini juga sudah lewat sobun, sabun. Dan nanti di halaman berapa itu sobun ya, halaman 20. Nah, sabun. Afwan, daftar ini ya seperti ini. Daftarun. Nah, ini kita golongkan di sini ya. Jadi kata-kata benda mungkin. Kita taruh di bawahnya misalkan. Silakan nanti di cara-cara di bukunya ya, semuanya ditulis yang rapi, yang bagaimana gitu. Kita rubah warnanya putih aja, atau warnanya putih, bayangannya hijau mungkin. Ya, latar belakangnya bisa kita seperti ini kan juga. Nah, yang ini kita kasih latar belakang juga yang berbeda ya, menarik mungkin. Nggak jago ngedit atau desain, sekedar coret-coret saja. Kemudian kita tulis lagi sifat-sifat ya, ada tentang
Sifat-sifat apa saja sifat yang sudah didapat? Jadid, qadim, wasih, nadhif banyak. Jadidun baru. Jadidun. Lawannya qadimun. Qadimun. Mana tel? Qadimun. Nah, ini kita tulis sih lawan katanya ini. Jadidun qadimun. Terus apa lagi? Wasikhun pendek ya, jangan wasikhun, salah. Wasikhun pendek. Wasikhun. Lawan katanya nazifun. Nah, ini panjang. Nazifun. Kita enter. Kemudian ada lagi waqifun jalisun, atau yang lain dulu. Harun baridun. Harun baridun. Har panas, barid dingin. Mana ha? Harun. Lawan katanya baridun. Baridun. Nah, kemudian ada kabir, sogir. Kabirun. Lawan katanya adalah sogirun. Ada lagi ba'idun qaribun. Jauh sama dekat. Ba'idun. Nah, lawan katanya qarib. Ada lagi tadi. Nah, jalisun waqifun. Duduk. Lawan katanya waqifun. Ada lagi thaqil khafifun. Lawan katanya khafifun. Ada lagi ya yang belum didatangkan lawan katanya maksurun, maftuhun. Nah, ini belum ada kata maksurun, patah. Kalau bagus berarti solih ya, bagus, solihun. Kemudian maftuhun, lawan katanya mughlaqun, tapi tidak kita tambahin dulu yang ada di buku dulu. Maftuhun agar tidak melebar. Ada lagi jamilun, meskipun semuanya ya fa'ilun ya, qaribun, ba'idun, thaqilun, khafifun, qadimun. Tapi kalau wasikhun jangan wasikhun ya. Baridun jangan baridun ya. Waqifun jalisun jangan jalisun, waqifun jangan. Seperti itu. Maksurun, maftuhun, kemudian jamilun. Kemudian ada lagi apa lagi? Ya, mungkin itu. Nah, nanti ditulis seperti itu ya. Selesai. Di mana yang baru? Yang ini. Share dulu. Ini sebagai contoh saja ya, nanti diatur lagi tempat-tempatnya.
Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini banyak sekali. Oh, ini ketika lihat ini ya nanti bisa juga dikasih ya keterangan, ditulis ditambah keterangan. Ma ini artinya apa, man artinya siapa, artinya apakah, kalau perlu ditulis seperti itu. Nah, kita itu dulu, mungkin kita simpan dulu. Nah, ya tulap mungkin itu yang kita bisa sampaikan dulu untuk sebagai bahan bagaimana merangkum atau bagaimana yang dimaksudkan untuk merangkum itu. Ya seperti itu. Silakan sesuai kreasinya, bebas. Tidak harus seperti yang Ustadz tulis seperti ini. Ditulis di buku, kalau kesulitan pakai aplikasi, di ya warnai, kemudian dihiasi yang sebagus-bagusnya. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan di pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.